Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syirik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya asyikru, yang artinya itu yang pertama ada ta'adudu alihati, yang artinya kemusyrikan. Yang kedua ada al-musyarikatu, yang artinya sekutu, dan yang ketiga itu ada asyarikatu wa syarikatu, yang artinya persekutuan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan atau tanggapan ataupun itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penegasan tentang larangan berbuat syirik atau penjelasan tentang kemustahilan bahwa Allah itu memiliki sekutu atau sama dengan makhluk. Syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada syirik akbar atau syirik besar, atau sering juga disebut dengan syirik jali, yaitu syirik nyata. Seseorang bisa disebut melakukan syirik jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, itu menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya itu menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka disebut musyrik, sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. Yang kedua, itu ada musyrik asghar, yang berarti syirik kecil atau syirik khafi, yaitu syirik samar-samar yang memiliki arti perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernyataan seseorang, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, maka saya akan mati. Nah, pernyataan seperti ini akan menyaratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti itu akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter itu, maka saya akan mati. Di dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hambal, dikatakan bahwa salah satu contoh syirik khafi ialah seseorang yang dalam mengerjakan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain, atau sering juga disebut dengan riya. Nah, bahaya perbuatan syirik atau akibat negatif dari perbuatan syirik itu antara lain amal soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Selanjutnya, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara perilaku atau hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari perbuatan syirik adalah yang pertama, selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, yaitu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.